protein, ya, hierarki protein. Saya menjelaskan waktu itu tidak disertai gambar. Nah, hari ini saya menambahkan gambarnya dengan PPT ini, ya, dengan harapan bahwa ada pemahaman yang lebih, ya, terkait dengan hierarki protein. Ya, hierarki protein, ya, yang kita kenal sebagai struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner, pada dasarnya itu adalah protein folding, ya, folding. Jadi kalau sudah melipat dari kalau primer itu belum melipat, belum folding, ya, karena itu disebut juga sebagai struktur linier, ya, struktur primer disebut juga dengan struktur linier. Nah, pada saat sudah mulai terbentuk ikatan hidrogen, yang kemudian ikatan hidrogen tersebut mengawali muncul terbentuknya struktur sekunder, berarti itu sudah ada folding, sudah ada pelipatan, melipat sebagai alpha helix atau melipat sebagai beta sheet, ya, sebagai beta sheet. Oke, bagi bagian yang menghafalkan itu saya lewati dulu. Ini saya masuk ke protein yang tersusun dari asam amino. Ya, bagian terpenting, ya, dari protein itu adalah asam amino penyusunnya, ya, asam amino penyusunnya. Ya, jadi yang kita diskusikan adalah protein yang sudah disintesis di ribosom, ya, sudah disintesis di ribosom. Ekspresi gen, ya, dijelaskan pada topik sebelumnya, ya, namun tetap berkaitan dengan bagian protein. Ya, di protein yang dibahas adalah hasil translasi dari mRNA. Ya, kenapa? Sepertinya PPT-nya belum terslideshow gitu, Bu. Jadi stuck di tampilan 4 layar ini. Iya, berarti seperti tadi, sejak tadi pagi saya tidak bisa menggunakan slideshow rupanya. Oke, saya tidak tahu ada hal yang bagaimana. Oke, jadi saya nggak bisa pakai slideshow kalau begitu. Ya, saya tidak bisa pakai slideshow, jadinya kecil. Oke, tidak apa-apa. Ini aja saya besarkan. Oke, mohon maaf, saya matikan dulu WA-nya. Ini mengganggu juga. Aduh, gimana nih letaknya? Oh, ini. Sebentar. Ya, ketutup semua jadinya. Ya, bisa. Oke, mana? Ini pause ya, resume dulu. Oke, ini resume, saya besarkan. Nggak bisa slideshow, nggak bisa bergerak ini anunya, PPT-nya. Oke lah, tidak apa-apa. Nah, oke. Tetap bahwa protein asalnya adalah dari translasi mRNA. Dan mRNA adalah hasil transkripsi dari DNA. Jadi tetap berkaitan. Nah, di sini tidak membahas translasi protein itu bagaimana, gitu ya. Tapi sudah sifat dari protein dan sesudah protein itu ditranslasikan, ya. Oh, oke. Nah, ini iya, ini animasi ya. Kalau nggak bisa, ini nggak bisa terlihat ya animasi saya. Tidak, Ibu. Tidak bisa ya. Kenapa ya? Apanya yang salah? Please move this window away from share application. Window yang mana? Dia nggak mau. Nggak mau nggak bisa digerakkan ini kalau nggak pakai slideshow. Mohon maaf.
Apanya yang salah? Saat ini bisa slideshow atau masih blank? Halo? Masih blank atau sudah bisa slideshow? Belum slideshow, tapi nggak blank juga Bu. Ada slide-nya tapi versi yang belum slideshow. Dan nggak bergerak juga kalau di next. Oke, sekarang apakah sudah bergerak? Sudah bergerak? Belum Ibu. Oh, belum ya? Ini sudah saya gerakkan. Enggak mau ya. Ini tulisannya your screen sharing is pause. Mengapa pause? Iya, itu ada tulisannya pause di situ. Kenapa ya? Nah, sekarang mau kalau share screen tapi tidak slideshow. Tapi begitu di slideshow, nah dia tidak mau. Di slideshow dia tidak mau. Apakah ini ya bikin salah? Kita pakai ini atau share ini? Ini yang saya screen Zoom ya? Sudah Ibu di bagian slide general structure of amino acid. Itu terlihat sudah? Sudah Ibu. Tapi kok saya malah nggak bisa lihat slide-nya ya? Sebentar, ini saya kecilkan. Oke, sudah tampak. Ayo mau bergerak? Tidak mau bergerak dia. Sudah share screen, tidak mau bergerak. Ini saya tutup saja ya. Tutup aja. Tinggal satu, mudah-mudahan. Ini ya. Apakah sudah tampak? Sudah bisa terlihat slide-nya? Halo? Sudah Ibu. Sudah Bu. Ya. Sudah bisa bergerak ya. Oke. Jadi ada yang salah menyusun window. Ya. Saya lanjutkan. Jadi bahasan proteinnya adalah bahasan sesudah protein tersebut ditranslasikan, gitu ya. Oke, jadi asam amino itu adalah molekul yang kecil dengan karakteristik yang ditentukan oleh sifat kimia dari asam amino tersebut. Terutama adalah gugus R, ya, terutama adalah gugus fungsi atau gugus R. Nih, sudah ada di biokimia, ini saya ingatkan, kita review lagi. Ya, karena di kuis itu saya khawatir kok banyak yang salah gitu ya. Jadi suatu asam amino dari 20 asam amino secara umum selalu tersusun dari C alfa. Yang di tengah ini adalah C alfa. Nah, C alfa kemudian mengikat
karboksil COOH di sebelah kanan, ya. Kemudian di sebelah kiri adalah mengikat amina. Nah, mengikat amina. Nah, C ini karena lengannya 4, ya, maka yang tersisa adalah H2. Nah, ini adalah H2. C yang di tengah ini artinya ini adalah C alfa, ya, karbon alfa. Nah, jadi kalau di soal tersusun seperti ini, nah berarti ini adalah satu asam amino, ya, satu asam amino. Ya, ini nanti kita lihat ya bagaimana kalau dua asam amino itu digandeng. Nah, gugus karboksil, gugus amina, dan ini adalah C alfanya. Nah, salah satu H dari H2 ini nanti akan merupakan gugus fungsi. Nah, itu adalah amina, itu adalah karboksil, ya, sering juga disebut dengan karboksil acid, ya. Terus itu adalah CH-nya, ya. Oke, maaf. Hanya yang di atas, ya, coba diperhatikan. Yang di atas sekarang digantikan dengan CH3. Nah, itu adalah untuk alanin. Ya, jadi yang bagian atas yang berganti itu adalah gugus fungsi. Nah, kalau berganti dengan yang seperti itu, ya, itu adalah valin, ya, valin. Oke. Jadi kalau gugus fungsinya berganti lagi, itu adalah sistein. Ya, mohon diingat, sistein itu adalah gugus spesifik salah satu residu asam amino, salah satu asam amino yang mempunyai sulfur atau sulfida yang ditandai dengan SH, ya, SH itu sulfida. Sistein, nah ini fenilalanin, gugus fungsinya adalah gugus aromatik karena ada cincin bensennya. Diingat ya, fenilalanin. Nah, semua tadi itu yang berganti-ganti berubah itu adalah gugus fungsi. Gugus fungsi punya spesifikasi yang menentukan nama dari asam amino tersebut, ya. Amina dan karboksilatnya atau karboksilnya COOH itu tetap, ya, untuk semua asam amino. Nah, sehingga gugus R tadi yang berganti tadi mewakili gugus alifatik, heterosiklik, dan aromatik Nah, oke. Yang ini saya lewati dulu. Oke, ini penting juga sih. Jadi protein, ya, protein itu dinamakan protein apabila tersusun lebih dari 50 asam amino. Nah, di dalam istilah ini sering ada istilah residu asam amino. Untuk residu tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi sisa, bukan, ya. Residu tetap ditulis sebagai bahasa Indonesia residu. Residu asam amino artinya istilah tersebut mengindikasikan bahwa asam amino yang sedang dibahas atau dibicarakan ini adalah asam amino bagian dari suatu protein. Karena itu disebutkan sebagai residu asam amino. Nah, kalau dituliskan asam amino saja, misalnya valin, ya, atau fenilalanin, itu asam amino free asam amino, ya. Jadi itu pembeda utama, ya, tidak perlu risau dengan kata residu, ya, mengindikasikan bahwa asam amino yang sedang didiskusikan, dibicarakan adalah asam amino yang menjadi bagian dari suatu protein. Nah, suatu protein itu ya. Jadi protein itu ada yang panjang, ada yang pendek sekali. Untuk protein yang pendek itu maksudnya adalah tersusun tidak lebih dari 50 residu asam amino, lebih sering disebut sebagai peptida, ya, peptida. Jadi pada dasarnya peptida adalah protein, ya, dengan residu asam amino pendek sekitar 50. Nah, bila lebih dari 50, 60 ke atas umumnya disebut dengan protein. Nah, jadi peptida itu bukan dua asam amino, tidak, ya.
Kalau 2 asam amino namanya dipeptida. Atau kalau 3 namanya tripeptida. Ya, peptida itu adalah protein dengan asam amino pendek, ya, panjang asam aminonya tersusun dari 50 residu asam amino. Nah, oke, ini yang apa namanya perlu diingat bahwa ini tadi ya, masih ingat ya, C alfa tadi, ya, C alfa. Kemudian di situ di sini ada C alfa lagi gitu, ya, di sini ada C alfa lagi. Jadi mohon cermat. Kemudian di sini ada C alfa lagi, ya. Di depan tadi tersampaikan bahwa C alfa itu adalah pusat atau center dari satu gugus, dari satu asam amino. Nah, berarti kalau di gambar ini ada C alfa 1, 2, dan 3, ya. Oke, ini berarti berapa asam amino? Ya, coba dijawab, direspon pertanyaan saya. Ada berapa asam amino? Permisi Bu, Silakan. untuk slide-nya, mohon maaf Ibu, untuk slide-nya belum terlihat Bu. Loh, belum terlihat lagi ya? Iya Kenapa? Ibu. Tadi yang pada saat valin, alanin itu juga pause, tidak terlihat. Oh, iya betul Ibu. Baru bilang sekarang ya. Oke, sebentar. Resume share. Ini sudah bisa. Oh, ini tidak bisa. Tampaknya memang tidak bisa slideshow. Ya, ini ada animasinya yang tidak bisa di slideshow. Oke, ya. Mohon maaf. Oke. Ya, ini tadi yang saya jelaskan terkait dengan peptida dan protein. Ya, peptida dan protein. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, kalau di sini ada C alfa, jadi kalau slide saya tidak terlihat dari sana, padahal saya juga sudah menjelaskan, segera disampaikan ya, segera disampaikan. Ya, kalau ini ada C alfa, ada 3, itu ada berapa residu asam amino di sini? Silakan direspon pertanyaan saya, langsung saja. Ya, tadi C alfa itu adalah center dari asam amino. Ya. Oke, jadi kalau di sini ada C alfa ada 3 seperti ini, ya, ini berarti tersusun dari disebut dengan apa ini? Tersusun dari berapa asam amino? Ya, halo? 3 mungkin. Ada 3, ya. Ini kebetulan C alfanya dituliskan sebagai C alfa. Kalau C alfanya tidak dituliskan ya di dalam soal, maka harus cermat mencari NH, mencari amina dan mencari karboksil, ya, mencari amina dan mencari karboksil. Saya langsung pada gambar ini, ya, pada dasarnya asam amino dengan asam amino terhubungkan oleh ikatan peptida, ya, ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini menghubungkan gugus karboksilat, ya, gugus karboksilat asam amino yang ada di depan, kalau kita mulai dari kiri, dengan gugus amina asam amino yang nomor 2. Nah, inilah ikatan peptidanya ada di sini. Ya, jadi cermat melihat CO-nya di mana, ya. Kemudian aminanya ada di mana. Maka disinilah ikatan peptida, ya. Oke, untuk gambar ini, ya, gambarnya memang agak rumit, ya, tetapi bila dicermati, karena ini ada panduannya C alfa, ya, menurut saya menjadi tidak rumit karena ada tulisannya C alfa. Pertanyaan saya yang kedua, ada berapa ikatan peptida di dalam gambar ini? Ya, tadi ada 3 residu asam amino sudah betul. Kemudian ada berapa ikatan peptida? Ada berapa ikatan peptida? Apakah ada 3? Ada 2 ikatan peptida? Ataukah ada 1 ikatan peptida? Oke, ini sudah ada yang menjawab. Ada 2 ikatan peptida. Oke. Ya, 2 ikatan peptida. Nah,
Ini terlihat ya dari pada C alfanya. Ya, oke. Ini kalau ada soal, soalnya mungkin tidak dengan gambar yang seperti itu, masih bisa cukup menjawab. Nah, dari asam amino menjadi polipeptida, proses ini disebut dengan polimerisasi, ya, polimerisasi. Dan selanjutnya pada proses polimerisasi ini asam amino pertama, ini asam amino kedua, untuk terbentuknya ikatan peptida itu yang terbentuk di antara karboksil dan amina. Pada proses pembentukan ikatan peptida ini dihasilkan satu molekul H2O. Karena itulah maka proses polimerisasi asam amino menjadi polipeptida ini disebut sebagai dehidrasi, ya, karena dikeluarkan air, dihasilkan air, ya, H2O. Nah, kita lihat di sini, nah ini kan karboksil, ya, gugus karboksil dari asam amino yang ada di depan, ini adalah amina dari asam amino yang kedua, nah, sehingga ikatan peptidanya ada di sini. Nah, kemudian sering ada istilah yang disebut dengan ujung karboksil, ya, kalau di Inggris kan namanya C terminal, ya, atau C terminus. Sedangkan di ujung satunya itu sering disebut dengan N terminal atau N terminus. Nah, ini menandakan adalah ujung dari rantai polipeptida tersebut, ya, disebut sebagai ujung N dan ujung C, sesuai dengan gugus terakhir yang ada di rangkaian ini. Gugus terakhirnya adalah C dari karboksilat, maka bagian ini disebut dengan ujung C, ya, atau C terminal. Nah, sedangkan ujung ini, ujung terakhirnya adalah N, ya, dari amina, maka ujung ini disebut dengan N terminal, ya. Tentunya suatu polipeptida tersusun dari banyak, ya, ratusan dari asam amino, ya, ini contoh saja. Jadi ujung kiri adalah amina, ujung kanan adalah karboksil, ya. Nanti kalau ada soal ini perlu diingat untuk menentukan, ya, dalam suatu rantai itu kalau di situ terlihat ada dua ujung karboksil dan ada dua ujung terminal, gitu ya, N terminal atau ujung N, artinya protein tersebut tersusun dari dua rantai, tersusun dari dua rantai polipeptida, atau istilah lainnya tersusun dari dua subunit, ya, dua subunit. Nah, kalau tersusun dari dua subunit, ya, ini protein fungsionalnya dalam bentuk tersier apa kuarterner? Oke, silakan direspon. Kalau protein suatu protein tersusun dari dua rantai polipeptida atau tersusun dari dua subunit, protein tersebut fungsional apabila berada pada hierarki yang mana? Oke, silakan. Ini minggu lalu saya bahas juga. Oke, belum ada yang merespon. Kesulit. Oke, ini ada, sudah ada yang merespon. Terima kasih. Kuarterner, oke, kuarterner, oke, ya, kuarterner, ya, karena satu subunit itu akan membentuk struktur tersier, ya. Kalau dua subunit berarti akan ada dua struktur tersier. Nah, bila dua struktur tersier ini bergabung atau berinteraksi, maka akan terbentuk struktur kuarterner, ya, akan terbentuk struktur kuarterner. Jadi jawaban yang benar kuarterner, ya. Oke. Oke, Abdullah mungkin bisa dikoreksi jawabannya. Oke, terima kasih Abdullah sudah menjawab. Nah, ini juga sering keluar di soal, ya. Sering keluar di soal ini karena menjadi pemahaman dasar untuk masuk di bioinformatika, ya, untuk pemahaman bioinformatika. Oke. Sekaligus saya sampaikan clue-clue soal yang
apa namanya yang sudah saya siapkan ya terkait dengan topik ya yang saya jelaskan. Nah, oke. Ini juga kemarin keluar kalau nggak salah ya. Oke. Saya persisnya lupa karena beberapa soalnya. Tapi ini juga sering saya keluarkan. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 amino. Tapi kalau sudah 4 asam amino, kuartet peptida, tidak umum ya disebut dengan kuartet peptida. Tapi ini adalah contoh saja bagaimana 4 asam amino ya itu dirangkai menjadi peptida. Ya, kalau ini namanya peptida. Sama dengan protein, peptida juga ada ujung N dan ada ujung C. Ya, ujung N dan ujung C. Oke, kita lihat bersama-sama di tengah ini yang saya tunjuk ini, kita akan ini kan saya menelusuri suatu garis ya, suatu garis di tengahnya ini garis C, garis N, dan ini satu garis. Nah, garis ini disebut sebagai polipeptida backbone, ya, disebut sebagai polipeptida backbone. Nah, ini juga akan sering ditemukan. Jadi kalau kita lihat ini kan gugus fungsi, ya, gugus fungsi dari asam amino lisin. Nah, gugus fungsi ini juga melekat pada peptida backbone. Peptida backbone. Ini kan melekat pada C1. Iya, betul. Melekat pada C alfa. Ya, namun kalau C alfa ini kita tarik garis lurus dengan C alfa pada asam amino yang lain, maka akan membentuk suatu garis. Ya, garis inilah yang disebut dengan polipeptida backbone. Ya, jadi ini sering keluar juga di ujian istilah backbone. Ya, oke. Kalau gambar sederhananya polipeptida backbone itu digambarkan sebagai ini yang saya tunjuk ini. Ya, sedangkan bagian yang seperti button ini, ya, seperti tombol, ini adalah asam amino. Ya. Asam amino ada yang polar, gitu ya, ada juga yang non polar. Ya, oke. Jadi ini juga sering keluar di soal polipeptida backbone. Ya, kan itu adalah bagian yang mendasar. Oke. Nah, ini tapi tidak bisa sebentar. Ini adalah animasi ya, tetapi tidak bisa digerakkan kalau tidak slideshow. Nih, nanti bisa dimainkan sendiri ya slideshow-nya. Nanti saya share. Nah, sehingga polipeptida ini ditambahkan pada ujung apa ya? Jadi polipeptida itu asam amino ditambahkan pada ujung N atau ujung C ya. Silakan merespon. Asam amino untuk membentuk rantai polipeptida yang tersusun dari asam amino itu kan tidak langsung terbentuk satu ranteng gitu kan ya. Tapi kan disusun satu demi satu. Asam amino ditambahkan satu gitu ya, yang translasi di ribosom ya, masih diingat. Nah, asam amino yang baru ya ditambahkan pada ujung apa? Ya, ujung karboksil atau ujung amina. Ya, ujung C atau ujung N. Jadi coba diingat, ujung C itu di sebelah mana dan ujung N ada di sebelah mana, gitu ya. Dan ikatan peptida itu menghubungkan apa dan apa. Ah, betul ya, ujung C, ya ujung C. Jadi ikatan peptida itu terbentuk, ikatan peptida yang baru selalu terbentuk pada ujung C, ya. Jadi yang menghubungkan gugus karboksil dan gugus amina ya pada asam amino berikutnya. Ya, soal ini termasuk yang bagian ini termasuk yang sering keluar karena pemahaman dasar ini terus dipakai ya, terutama nanti di in silico. Oke, next. Ayo. Nah, oke. Nah, ini asam amino ya, nama asam amino kemudian beserta dengan singkatannya tiga huruf dan singkatannya dalam satu huruf ya. Jadi untuk asam amino konsensusnya bisa diberi nama 3 huruf
ya, yang depan atau hanya satu huruf saja. Ya, ini konsensusnya seperti ini. Nah, nanti ini akan dibawa juga di bioinformatika pada saat sudah terbentuk rangkaian asam amino, maka yang ada itu biasanya hanya huruf ini aja, A, P, dan seterusnya, L, M, dan seterusnya. Ya, itu menandakan adalah rangkaian atau urutan asam amino. Apakah itu perlu dihafal, Bu? Ya, menurut saya tidak perlu dihafal. Jadi cukup dipahami apa itu artinya, gitu ya, dipahami saja. Sehingga yang waktu itu terkait dengan lysosomal degradation pathway, gitu ya, itu kan sinyalnya ada di sinyal suatu asam amino tertentu, gitu ya, yang kemarin ditandai dengan KFTRQ, gitu ya. Nah, itu adalah suatu rangkaian asam amino. Dan nanti bisa dicek di situ ya, apa itu KFTRQ ya, untuk sinyal degradasi lisosomal. Oke, ya. Ya, tidak perlu dihafal. Kalau nanti ada keluar soalnya, biasanya ini akan disertakan. Ya, N itu apa, gitu ya, dan seterusnya. Jadi tidak perlu dihafal. Ya, oke. Nah, ini penggolongan asam amino yang negatif, bermuatan negatif, kemudian yang tidak bermuatan, dan yang non polar. Ya, ini menjadi penting. Mengapa? Karena asam amino protein, ya, protein itu adalah tersusun dari banyak asam amino, dan asam amino tersebut ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik, ada yang bermuatan negatif, dan ada yang bermuatan positif. Yang hidrofobik dipastikan itu akan ada di bagian core-nya, ya, di bagian core atau di bagian dalam. Saya sering mengibaratkan itu sebagai suatu onde-onde. Ya, untuk imajinasi saja. Tentunya protein tidak seperti itu, untuk imajinasi. Ya, onde-onde bagian wijennya yang di luar itu adalah asam amino hidrofilik. Ya, dipastikan adalah asam amino hidrofilik karena dia terekspos ke lingkungan air. Sedangkan bagian tengahnya, kacang hijaunya itu adalah asam amino yang hidrofobik. Ya, dan tidak selalu harus urutan, ya, tidak harus urutan. Hidrofobiknya yang ada di dalam itu tidak harus urutan, misalnya nomor 3 sampai dengan nomor 90 gitu, semuanya hidrofobik, tidak. Ya, tetap hidrofobik dan hidrofilik itu asam aminonya berseling-seling. Ya, karena berseling-seling itulah yang hidrofobik itu membentuk suatu konformasi sehingga dia akan terdorong masuk di bagian core, bagian dalamnya. Ya, sedangkan yang di bagian permukaan luar, ya, dari suatu struktur molekul protein itu adalah bagian yang hidrofiliknya, ya, termasuk yang bermuatan negatif dan bermuatan positif. Ini menjadi penting. Mengapa? Nah, ini akan menentukan protein ini bermuatan positif atau protein ini bermuatan lebih negatif, ya. Tidak ada satupun protein yang 100% bermuatan negatif, tidak ada yang 100% bermuatan positif, ya. Karena yang ada adalah lebih positif atau lebih negatif, ya, suatu protein tersebut. Nah, adanya asam amino yang di permukaan protein ini yang bermuatan negatif dan bermuatan positif, ini akan menjadi sangat berperan, ya, pada saat protein ini berinteraksi dengan ligan, berinteraksi dengan molekul yang lain, ya. Kalau molekul lain atau ligan yang lain itu adalah mempunyai sisi aktif yang bermuatan positif, ya, sisi aktif yang bermuatan positif, maka sangat dimungkinkan bahwa sisi aktif yang bermuatan positif itu akan mengikat aspartic acid dan glutamic acid yang bermuatan negatif ada di permukaan, ya. Itu ikatan kimia itu sudah hukumnya seperti itu, yang nanti akan membentuk ikatan ion. Demikian juga dengan bagian permukaan protein yang di situ dimungkinkan ada arginin, lisin, dan metionin yang bermuatan positif. Nah, ini nanti akan penentu untuk berinteraksi dengan molekul ataupun dengan ligan atau molekul lain yang bermuatan negatif. Ya, di bagian itu menjadi penting, menjadi penting. Nah, ini yang negatif dan positif. Ya, selain menentukan
muatan dari suatu protein. Oke, selanjutnya, oke, yang ini lebih jelas ya, pengkodean asam amino dengan satu huruf ya, dengan satu huruf. Nah, ini saya sampai jam 11 ya. Oke, nah, bentar, ini aja pakai yang ini. Nah, oke, ini mungkin untuk menghafalkan, tidak perlu dihafalkan semua. Paling tidak tadi yang bermuatan negatif kan hanya 2 saja ya, aspartic acid sama glutamic acid. Nah, itu sering keluar juga dan itu kan juga mudah menghafalkannya. Kemudian untuk memudahkan menghafal, meskipun saya tidak mewajibkan untuk menghafal, karena tidak ada soal yang menuju ke sana, paling enggak cara mudah ya untuk melihat suatu asam amino itu bermuatan positif atau negatif bisa menggunakan tabel ini ya, bisa menggunakan tabel ini, gambar ya. Kalau kita lihat di sini bahwa ada asam amino yang mempunyai 2 sifat gitu ya, misalnya yang ini ya, yang ini ya, ini histidine ya, selain polar dia juga bermuatan positif ya, mungkin cara membacanya seperti itu. Dan kemudian yang ini triptofan, selain dia hidrofobik, triptofan ini juga apa namanya, di atasnya. Ya, selain hidrofobik, triptofan ini adalah asam amino triptofan. Maaf, triptofan. Ya, oke, posisinya di sini. Ya, ini adalah apa namanya, punya kecenderungan polar, ya, polar. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, yang hidrofobik, ya, tadi saya sampaikan yang hidrofobik itu penentu konformasi protein juga gitu ya, karena apa namanya, interaksi ya, dikatakan bukan ikatan hidrofobik ya, tetapi interaksi hidrofobik. Ya, interaksi hidrofobik itu terjadi bisa, kalau saya katakan terjadi apa ya, otomatis dia menjauhi air ya, sehingga di situ akan ada interaksi hidrofobik otomatis akan terbentuk. Ya, karena yang dekat dengan air itu akan ada ikatan ion, ada ikatan hidrogen, gaya van der Waals dan lain-lain. Nah, sedangkan yang asam amino hidrofobik itu otomatis akan terdorong masuk ke dalam. Ya, mengapa terdorong masuk ke dalam? Karena memang dia attracting, ya, menjauh dari lingkungan air. Nah, oke. Nah, oke. Ya, ikatan peptida itu adalah ikatan kovalen, ikatan kuat ya. Kita pelajari juga bahwa ikatan kuat, semua ikatan kuat itu akan membentuk suatu struktur ya, struktur asam amino, struktur protein. Nah, kalau tadi saya sampaikan peptida backbone. Nah, peptida backbone itu pada dasarnya adalah garis lurus ikatan peptida yang menghubungkan satu asam amino dengan asam amino yang lain. Ya, kenapa dikatakan sebagai peptida backbone? Ya, backbone. Nah, peptida backbone. Nah, peptida backbone. Nah, ini apa namanya, uniknya bahwa ya tadi satu ikatan peptida itu kan menghubungkan 2 asam amino ya. Di mana yang menarik itu adalah ikatan peptida itu adalah ikatan yang tidak kaku ya, tetapi dia memungkinkan bisa melakukan rotasi pada asam amino yang ada di kedua ujungnya. Nah, karena rotasi inilah maka protein itu punya potensi untuk folding, melipat ya, untuk folding atau melipat dan mengorientasikan gugus R dari asam aminonya berada pada posisi yang tepat. Posisi yang tepat yang bagaimana, Bu? Nah, kalau dia hidrofobik kan berarti tidak diarahkan ke air ya, tapi dijauhkan dari air ya. Kalau dia adalah positif gugus R-nya atau negatif gugus R-nya, maka dia
akan diarahkan ke molekul atau ke ion yang muatannya berbeda. Hal itu sangat dimungkinkan karena ini ya, bahwa ikatan ketiga itu bisa berotasi ya, C alfanya itu berotasi, jadi tidak kaku ya, tidak kaku tapi bisa berotasi. Inilah yang kemudian potensi membentuk alpha helix ya, atau beta sheet ya, beta sheet. Nah, jadi ikatan ya, kalau sudah terbentuk beta sheet ataupun alpha helix, nah di situ kemudian terlibat interaksi atau ikatan non kovalen ya. Kalau ikatan peptida itu membentuk struktur dari protein, nah sedangkan ikatan non kovalen itu adalah membentuk fungsi dari suatu protein ya, membentuk fungsi dari suatu protein. Fungsi, di mana fungsi dari suatu protein itu ditentukan oleh konformasinya. Oke, di sini disebut sebagai shape ya, tapi detailnya atau mungkin lebih jelasnya ini adalah konformasinya ya, konformasi, tidak sekedar shape. Kalau shape itu kan tidak berubah gitu ya bentuknya, shape. Tapi kalau konformasi itu bisa berubah. Namun perlu diingat bahwa perubahan konformasi itu bukan perubahan yang besar, perubahannya hanya sedikit saja ya. Perubahan dari H lepas gitu aja itu sudah merubah konformasi, dan itu juga sudah merubah fungsi ya. Penambahan gugus fosfat saja itu juga sudah merubah konformasi, sudah meningkatkan aktivitas dari suatu protein ya. Karena itulah lebih disebut, kalau saya lebih suka menyebutkan sebagai konformasi ya, karena sangat dinamis, shape-nya itu sangat dinamis ya, tidak stuck ya, harus bentuknya seperti itu, tapi sangat dinamis. Nah, dimungkinkan karena interaksi ikatan lemah ya. Interaksi ikatan lemah di antara protein. Oke, tadi kita sudah mendiskusikan ikatan peptida ya, sudah mendiskusikan peptida backbone. Nah, di sini kita ketemu lagi. Nah, ini peptida backbone ini kita ketemu lagi. Jadi tidak backbone kalau di sini terputus ya, berarti ini kan banyak sekali gitu rantai asam amino yang tidak digambarkan di sini ya, sehingga interaksi antara asam amino yang ini dengan asam amino yang ini itu adalah interaksi asam amino dengan urutan yang berbeda, bukan urutan yang jejeran ya, dengan urutan yang jauh. Nah, ini disebut dengan ikatan ion. Ya, ikatan ion masih ingat ya, interaksi di antara muatan negatif dan muatan positif. Ya, jadi masih ingat bahwa asam amino ada yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif dan negatif. Nah, di waktu yang tepat, kedua asam amino tersebut, meskipun tentunya tidak berurutan, bisa berinteraksi dengan menggunakan ikatan ion. Ya, ikatan ion ya, seperti ini. Ya, positif dan negatif. Nah, karena adanya ikatan ion yang menghubungkan asam amino bermuatan negatif dan bermuatan positif, kalau posisi dari residunya itu seperti ini, ada di ujung dari rantai polipeptida, nah maka rantai polipeptida ini akan membentuk suatu lipatan atau folding, ya, akan membentuk suatu ikatan atau suatu folding. Nah, perlu diingat juga untuk membentuk suatu folding atau suatu lipatan ini diperlukan lebih dari satu ikatan lemah, ya, diperlukan lebih dari satu ikatan lemah. Ini sekedar ilustrasi. Di sini ada ikatan ion, ya, di samping ikatan ion ini juga ada ikatan hidrogen, ya. Di sini juga ada ikatan hidrogen. Nah, bahkan di gambar ini, ya, di gambar yang satunya lagi, nah ini kan rantai polipeptida, dan ini juga rantai polipeptida. Tapi rantai polipeptida dari protein yang berbeda, ya, dari protein yang berbeda. Nah, namun karena sangat dimungkinkan, ini kan ada di permukaan protein, ya, ada di permukaan protein, di surface dari protein bagian luarnya, nah, maka
kemungkinan ada interaksi antara atom H dan atom O, ya. Atom H dari amina, atom O tentunya adalah dari karboksilat, dari protein yang berbeda. Dan ini dimungkinkan dua protein yang berbeda bisa berinteraksi menggunakan ikatan hidrogen, ya. Jadi interaksi di antara dua protein, ya, mereka bisa berinteraksi untuk membentuk suatu aktivitas spesifik melalui ikatan hidrogen. Di samping ikatan hidrogen itu sendiri juga membantu, ya, berkontribusi dalam pembentukan folding suatu protein. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oh, belum ada pertanyaan. Jam 11 kurang 5. Nah, oke. Nah, ini ikatan hidrogen yang ada di protein menghubungkan apa dengan apa. Nah, kita lihat. Jadi ikatan hidrogen, ikatan lemah hidrogen yang membentuk konformasi suatu protein. Nah, itu terbentuk atau menghubungkan di antara atom yang terlibat di dalam ikatan peptida, ya, ikatan peptida. Jadi atom-atom yang terlibat di dalam ikatan peptida, nah itu terhubungkan dengan ikatan hidrogen, ya, ikatan hidrogen. Nah, selain itu ikatan peptida, peptida bond atom, ya, berinteraksi antara ikatan peptida dengan gugus R, ya, dengan gugus R. Ya, masih ingat tadi, ya? Itu juga terbentuk ikatan hidrogen ada di situ. Kemudian di antara gugus R, ya, di antara gugus R, ya, di antara gugus R yang pada urutan yang berjauhan itu juga dimungkinkan terbentuk ikatan hidrogen. Jadi ada contoh ya di depan tadi, ya. Oke, ini ada gambarnya. Yang hijau ini adalah peptida backbone, ya, peptida backbone yang ada bulat-bulatnya ini tampaknya menunjukkan asam aminonya, C-alfanya. Oke, kita lihat bahwa ini ikatan hidrogen yang terbentuk di antara dua ikatan peptida, ya, di antara dua peptida. Jadi sangat dimungkinkan ini kan ikatan peptida yang bentuknya batang ini, ya, sedangkan ini adalah C-alfa yang bulat itu. Nah, ini ikatan hidrogen sangat mungkin bukan sangat mungkin terbentuk di situ. Ya, yang nanti kita lihat ada betasid, nah itu potensi membentuk betasid, ya, yang ikatan hidrogen yang terbentuk di antara dua ikatan peptida. Nah, ini contohnya. Nah, ini berkontribusi membentuk betasid. Ya, sedangkan yang ikatan hidrogen yang terbentuk di antara atom, ya, pada ikatan peptida dan asam pada asam amino side chain, gugus R-nya, gugus R dari asam amino. Nah, ini contohnya ada di gambar ini, ya, di gambar ini. Jadi ini adalah ikatan peptida, ini adalah side chain-nya atau gugus R-nya. Nah, ini juga ikatan hidrogen terbentuk di antara dua asam amino, ya. Jadi dua gugus R, dua gugus fungsi dari asam amino yang berbeda, tapi masih dalam satu rantai, itu juga berkontribusi untuk terbentuknya ikatan hidrogen, ya. Oke, masing-masing ini ditandai dengan warna yang berbeda, ya. Apakah itu di antara dua ikatan peptida, apakah itu di antara atom, ya, di antara atom ikatan peptida dan gugus R dari asam amino, ya, ataukah di antara dua asam amino, ya. Jadi ikatan hidrogen itu terbentuk di 3 lokasi utama, ya, 3 titik utama, ya. Gambar ini menyebutkan hal tersebut. Oke, selanjutnya yang ini. Oke, nah ini juga sering keluar juga. Nah, jadi polipeptida kita lihat di sini yang polar, ya, dan yang non polar, ya, yang hidrofobik dan yang hidrofilik, ya. Letaknya berseling-seling, ya, letaknya berseling-seling, ya, tidak berurutan hidrofobik dan hidrofilik, berseling-seling. Nah, pada saat masih dalam bentuk struktur linier, ya, struktur linier. Nah, struktur linier ini
bisa dikatakan juga sebagai polipeptida yang unfold. Unfold artinya belum melipat, belum membentuk konformasi 3 dimensi. Kalau sudah membentuk konformasi 3 dimensi, ya, atau membentuk struktur primer, struktur tersier atau struktur kuaterner, maka kita lihat bagian yang hijau, yang hidrofobik, ya otomatis akan berada pada sisi yang dalam, ya, sisi bagian dalam. Ya, sedangkan sisi luar dari protein, nah ini adalah bagian yang hidrofilik, yang nanti potensial berinteraksi dengan molekul yang lain, dengan protein yang lain, gitu ya, dengan ligan yang lain, ya, bisa melalui ikatan hidrogen, ya, interaksi dengan protein yang lain atau molekul yang lain, ya, terutama pada sisi yang polar, pada bagian luar dari permukaan protein ini. Nah, seperti ini yang disebut dengan bagaimana protein itu folding dengan melipat atau dengan bagian hidrofobik, asam amino hidrofobik ada di bagian dalam, ya, di bagian dalamnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, belum ada. Nah, ini saya lewati. Oke, ini saya lewati. Nah, ini bagian penting juga. Ini akan dipakai di kuliah TABM, ya, kuliah Teknik Analisis Biologi Molekuler, dan juga dipakai di kuliah Bioinformatika. Terkait dengan asam amino yang namanya sistein, ya, sistein. Ya, sistein ini adalah asam amino, satu-satunya asam amino yang mempunyai gugus sulfida. Gugus sulfida ini namanya SH. S itu dari sulfur. H hidrogennya, namanya adalah sulfida. Nah, suatu rantai polipeptida apabila dia tentunya bisa mempunyai residu sistein di urutan mana saja, ya, tergantung dari sekuennya, ya. Nah, di antara dua sistein yang berdekatan, ya, di antara dua sistein yang berdekatan, nah, ini bisa terjadi interaksi yang disebut dengan jembatan disulfida atau ikatan disulfida, ya, atau jembatan disulfida itu sama, jadi S dan S. Ya, nah, serupa dengan yang saya jelaskan tadi dengan ikatan hidrogen, bila dua sulfida itu posisinya seperti ini dan mereka berinteraksi melalui ikatan disulfida, maka otomatis akan terbentuk folding, ya, akan terbentuk folding. Nah, ini yang satu rantai polipeptida. Demikian juga dengan rantai polipeptida yang lain atau subunit yang kedua dari suatu protein tersebut. Ada sistein, ya, di subunit yang satu bisa berinteraksi dengan sistein subunit yang berikutnya melalui interaksi atau ikatan disulfida, ya, ikatan disulfida. Nah, ikatan disulfida ini adalah ikatan yang bisa putus, ya, karena denaturan, ya, seperti merkapto etanol, ya. Oke, bila protein atau bila ikatan disulfida ini diputus, ya, dengan penambahan merkapto etanol, gitu ya, dengan penambahan merkapto etanol. Oke, pertanyaan saya, silakan menyiapkan tangannya, jarinya di keyboard. Apa yang terjadi bila ikatan disulfida ini diputus dengan penambahan merkapto etanol? Itu contoh, ya, tidak hanya merkapto etanol. Jadi nanti yang akan dipakai di TABM itu merkapto etanol. Apakah yang terjadi bila ikatan disulfida ini diputus? Sengaja diputus memang, ya, untuk keperluan tertentu. Apa yang terjadi? Silakan direspon. Silakan direspon. Ini saya sampai 11.10, ya. Ini saya akhiri sampai 11:05. Oke. Silakan direspon. Oke, sudah ada yang merespon. Oke, terima kasih. Denaturasi. Oke, berarti sudah paham ini, ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah paham. Yang terjadi adalah denaturasi.
Ya, protein kehilangan konformasinya, ya, protein kehilangan konformasinya. Artinya protein itu kalau kehilangan konformasinya, artinya protein itu mengalami denaturasi atau mengalami unfolding, ya, mengalami unfolding. Oke, sudah cukup paham di situ. Oke, ya, kalau sudah cukup paham, ini saya lega ya, mengakhiri topik hari ini, ya, meskipun tadi di awal kesulitan untuk slideshow. Nah, ini sebagai contoh terakhir ya, sebagai contoh. Oke, masih ingat yang ambil imunologi, ini adalah struktur imunoglobulin, ya, struktur molekul antibodi atau struktur molekul Ig, ya, Ig apapun, ya, imunoglobulin yang tersusun dari rantai ringan. Nah, ini rantai ringan, ini rantai berat sampai sekian. Nah, ini juga rantai berat, ini rantai ringan. Jadi antibodi tersusun dari 4 rantai atau 4 subunit, 2 subunit berat, 2 subunit ringan. Kita lihat, ini ada S. Apa ini S itu? Silakan merespon. S ini apa? S dengan S ini apa? Artinya apa? Halo? Tadi barusan saya jelaskan. Oke, sudah ada yang menjawab. Terima kasih. Ikatan disulfida atau jembatan disulfida. Nah, kalau antibodi ini ikatan disulfidanya diputus, ya sudah konformasinya tidak ada lagi bentuk Y, ya, tidak ada lagi bentuk Y. Ya, bentuknya adalah menjadi bentuk linier. Nah, ini sekaligus manifestasi betapa pentingnya ikatan disulfida untuk menentukan konformasi dari suatu protein. Ini hanya satu contoh yang sering dipakai karena ada hubungannya dengan imunologi antibodi. Contoh yang lain banyak, ya, contoh yang lain banyak. Oke, saya rasa 11:06, nanti bisa ada waktu istirahat sebelum masuk ke sesi Zoom kelas yang lain. Oke, terima kasih. Ini nanti saya coba share supaya saya tidak lupa. Belakangan ini saya sering sekali lupa. Oke, maaf, ini tadi saya pakai slide yang akhirnya salah, yang FR. Maaf.